Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berjumpa kembali dan melanjutkan kajian dari pembahasan Kitabun Nikah wa Talaq dari Al-Fiqhul Muyassar, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang pertama tentang masalah pernikahan beserta beberapa permasalahan yang terkait dengannya. Terakhir kita singgung terkait dengan pembahasan al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang menjadi mahram-mahram kita. Dan pada masalah yang ke-8 yang terakhir kita singgung adalah hukum menikahi wanita ahlul kitab. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang pertama. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada al-babuts tsani, bab yang kedua, yaitu fis shadaq, terkait dengan permasalahan mahar, atau diistilahkan juga oleh sebagian orang dengan mas kawin. Nah, di sini kata penulis wa huququ az-zawaj wa wajibatuha wa walimatul urs, terkait dengan hak-hak dalam pernikahan, kewajiban-kewajibannya, dan masalah yang berkaitan dengan walimatul urs, adanya perpesta pernikahan, acara perkawinan. Wa fihi iddatu masail, di dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan disinggung oleh pengarang. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifus shadaq wa masyru'iyyatuhu wa hukmuhu. Nah, di masalah yang pertama, pengarang akan menjelaskan terkait dengan definisi mahar. Apa itu mahar atau mas kawin? Kemudian syariat adanya mahar dan hukum mahar itu. Nah, ini yang akan dibicarakan di permasalahan yang pertama ini. Adapun bagian yang pertama, yaitu ta'rifus shadaq, definisi tentang as-shadaq, definisi apa itu mahar, apa itu mas kawin. Lughatan ma'khudun minas sidqi khilaful kadhib. Ya. Secara bahasa, shadaq itu, ya, kata as-shadaq, mahar, yang diartikan sebagai mahar, lawan dari kata diambil dari kata as-sidq. As-sidq artinya kejujuran, khilaful kadhib, ya, tentunya lawan dari kedustaan. Jadi as-shadaq yang diterjemahkan dengan mahar secara bahasa dari kata as-sidq, kejujuran, lawan dari kedustaan. Nah, wa syar'an, adapun menurut istilah syar'i, huwal malu alladhi wajaba 'ala zauj daf'uhu li zaujatihi bisababi aqdin nikah. Nah, menurut istilah syar'i, yang dimaksud dengan mahar di sini adalah al-mal, harta, alladhi wajaba 'ala zauji daf'uh, yang wajib atas seorang suami untuk menyerahkan harta tersebut li zaujatihi, kepada istrinya, bisababi aqdin nikah, karena sebab adanya akad pernikahan. Nah, ini yang dimaksud dengan mahar. Saya ulangi, bahwa mahar adalah al-malul ladzi wajaba 'ala zauji daf'uhu li zaujatihi. Ya, harta yang wajib diserahkan oleh seorang suami
untuk istrinya. Bisa babi akdin nikah, karena sebab adanya akad pernikahan. Nah, ini menunjukkan wajibnya menyerahkan mahar dari seorang suami kepada istrinya tatkala usai menyelenggarakan akad dari pernikahan. Nah, kemudian kata beliau, wasumiyas sodaqu sodaqan li isy'arihi bisidqi ragbati badilihi fin nikah. Nah, dinamakan as-sodaq, mahar itu sebagai mahar, ya, yang tadi kita sebutkan dari kata kejujuran, ketulusan, ya, atau keseriusan. Naam, li isy'arihi bisidqi ragbati badilih, untuk menunjukkan, ya, ketulusan atau keseriusan, naam, laki-laki, ya, yang menghendaki atau menyerahkan mahar tersebut fin nikah, di dalam pernikahan. Nah, jadi disebut dengan mahar yang berasal dari kata ketulusan hati atau keseriusan, ya, karena orang yang menyerahkan mahar, ya, itu sebagai pertanda bahwasanya dia tidak bermain-main dalam urusan ini. Dia serius, ya, menyerahkan mahar ini, sejumlah harta ini untuk istrinya dalam pernikahan. Ya, karena memang yang namanya pernikahan itu bukan main-main, bukan untuk dicoba-coba, tapi serius. Seseorang ingin menjalin hubungan dengan seorang wanita dalam bentuk yang lebih serius ke dalam, yaitu merajut sebuah rumah tangga, perkawinan, pernikahan yang diharapkan darinya hal tersebut bisa langgeng, ya, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma aidan al-mahru wan nihlatu wal uqru, ya. Jadi mahar ini banyak nama-namanya di dalam bahasa Arab, ya. Bisa disebut juga dengan al-mahar, ya. Kalau tadi disebut awalnya dengan as-sodaq, ya. Kemudian kadang juga disebut dengan al-mahru. Al-mahru ini ya mahar, ya, sudah identik dengan bahasa kita, ya. Yang disebut mahar itu semua orang tahu. Nah, wan nihlah, kadang juga disebut dengan nihlah, kadang juga disebut dengan al-uqur. Nah, ini maknanya sama, ya. Kalau kita terjemahkan dengan mahar, mas kawin, naam, dan semisal daripada itu. Yang jelas dia adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya ketika selesai akad nikah. Ketika selesai akad dari pernikahan. Nanti kita akan sebutkan berapa batasan ukuran mahar itu. Ya. Paling sedikitnya atau paling banyaknya. Nanti akan dibahas oleh pengarang di sini rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau setelah menjelaskan definisi tentang mahar, masyru'iyatuh, syariat adanya mahar dalam pernikahan. Kata beliau, al-aslu fi masyru'iyatis shadaq al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Ya. Yang menjadi dalil akan disyariatkannya adanya mahar adalah dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Ya. Jadi adanya mahar itu ditunjukkan oleh dalil dari Quran, sunnah, bahkan ijma' ulama. Kama sayati bayanuhu fil kalami ala hukmis shadaq. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya ketika membicarakan seputar hukum mahar itu. Akan datang insyaallah taala pembahasannya. Yang jelas di sini kita dapatkan dalil akan disyariatkannya nikah itu dalil dari Quran, sunnah dan ijma' para ulama menunjukkan akan disyariatkannya adanya mahar dalam sebuah pernikahan. Sekarang yang berikutnya hukmus shadaq, hukum mahar. Apa hukumnya di dalam Islam? Apakah hukumnya sunat, wajib atau apa? Syekh mengatakan yajibu ala zauji daf'ul mali bi mujarradi tamamil aqd. Ya. Wajib atas seorang suami untuk menyerahkan sejumlah harta sebagai mahar dengan semata-mata selesainya akad pernikahan. Nah, ini menunjukkan
bahwa mahar dalam pernikahan hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wala yajuzu isqatuhu. Tidak boleh mahar ini digugurkan, tidak boleh. Naam. Wa dalla ala hadza qauluhu ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wajibnya mahar. Di surat An-Nisa ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada para wanita itu, istri-istri itu, ya, mahar-mahar mereka sebagai pemberian atau sebagai kewajiban, ya, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seorang laki-laki yang telah dan akan menikahi seorang wanita. Ini dalilnya dalam surat An-Nisa ayat yang keempat, wajibnya mahar itu. Kemudian dalil yang lain, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 24. Allah berfirman, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kalian bersenang-senang dengannya, ya, bersama dengan istri-istri kalian tersebut, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, mahar-mahar mereka, faridatan, ya, sebagai suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kalian belum tetapkan besaran mahar tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan akan kewajiban mahar itu di dalam syariatul Islam. Kemudian beliau sebutkan lagi ayat yang ketiga, dalil yang ketiga dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 236. Ini juga menunjukkan dalil akan wajibnya mahar itu. Allah berfirman, la junaha alaikum in tallaqatumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan. Naam. Tidak ada dosa atas kalian, kata Allah. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka atau sebelum kalian, ya, menetapkan besaran mahar untuknya. Nah, tidak ada dosa atas kalian jikalau kalian mentalak istri-istri kalian, mencerai istri-istri kalian selama kalian belum menyentuh mereka, nah, dan belum menyerahkan belum menentukan besaran mahar kepadanya. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh para ulama akan kewajiban menyerahkan mahar di dalam syariatul Islam. Adapun dalil dalam hadis, di sini pengarang menyebutkan wa haditsu Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Dalam hadis Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, di mana beliau berkata, atatimra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Diceritakan bahwa seorang wanita pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wanita ini berkata, inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulih. Sesungguhnya aku menghadiahkan diriku untuk Allah dan untuk Rasulnya. Wanita ini datang, ya, ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW supaya Nabi menikahinya, ya. Dan ini kekhususan untuk Nabi. Bolehnya seorang wanita datang kepada Nabi kemudian mengatakan kalimat seperti itu, aku hadiahkan diriku kepadamu. Dan sekali lagi ini khususnya untuk Nabi, tidak boleh dilakukan untuk selain Nabi. Yang namanya pernikahan dengan seorang wanita menghadiahkan dirinya kepada seorang laki-laki itu dilakukan tanpa mahar. Dan itu hanya boleh untuk Nabi SAW, tidak kepada selain Nabi SAW. Nah, maka di dalam hari tersebut Rasulullah mengatakan, Rasulullah menolak wanita tersebut secara halus. Kata Nabi, mali fin nisa'i min hajah. Aku belum berhajat terhadap wanita, yakni untuk menikahi wanita. Ketika itu kata Nabi SAW. Jadi beliau belum siap untuk menikah pada saat itu dan tidak berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut. Nah, maka tatkala mendengar hal tersebut, faqala rajulun, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang berkata kepada Nabi, zawwijniha,
kawinkanlah aku dengan wanita tersebut. Ia meminta kepada Nabi supaya Nabi menikahkannya dengan wanita tadi. Maka Rasulullah mengatakan, qala a'tiha thawban, berikan kepada dia mahar berupa pakaian atau selainnya. Al-hadis. Nah, ada kelanjutan dari hadis ini, ya, di mana dikisahkan terkait dengan wanita tersebut. Laki-laki ini yang ingin menikahi wanita itu dan ia tidak mendapati mahar, melainkan pengajaran ayat-ayat Al-Quran yang dia nanti ajarkan kepada istrinya tersebut. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Ini dalil akan wajibnya mahar. Juga hadis yang kedua, wa haditsu Anas ibni Malik. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibni Auf athara za'faran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kepada sahabat Abdurrahman bin Auf ada bekas wangi-wangi za'faran. Ya, za'faran ini adalah jenis wangi-wangian yang khusus untuk wanita, yang biasa dipakai oleh wanita pada zaman itu. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mahyam, ya, yakni ma sya'nuka wa ma amruka. Ini istilah yang diucapkan oleh orang Arab yang maknanya apa? Ada apa denganmu, ya? Bagaimana kabarmu? Apa urusanmu? Ada apa dengan apa yang terjadi pada dirimu? Ya. Jadi Nabi SAW ingin meminta penjelasan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, karena pada dasarnya seorang laki-laki tidak diperkenankan memakai wangi-wangian untuk wanita. Maka Nabi tanya kepada Abdurrahman bin Auf, ada apa? Ya. Kenapa tercium aroma wangi-wangian dari za'faran, yang mana za'faran itu adalah wangi-wangian untuk wanita, parfum untuk wanita. Nah, maka Abdurrahman bin Auf pun menjelaskan kepada Nabi, ya Rasulullah, faqala ya Rasulullah tazawwajtum ra'atan. Ya Rasulullah, aku menikahi seorang wanita. Kata Abdurrahman bin Auf, aku menikahi seorang wanita. Faqala, maka Rasulullah menanyakan, ma asdaqtaha, apa mahar yang kau berikan kepada wanita tersebut? Qala waznu nawatin min dhahab. Aku berikan kepadanya mahar, yakni seukuran tertentu dari emas. Ya, ini maharnya Abdurrahman bin Auf, seukuran emas yang berada pada ukuran tertentu. Ini kata sahabat Abdurrahman bin Auf. Faqala barakallahu lak. Maka Rasulullah mendoakan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Aulim walau bisyah, lakukanlah walimah, acara pernikahan, pesta pernikahan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Kata Nabi SAW. Hadits ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menjadi dalil sekali lagi akan wajibnya mahar tersebut. Karena Nabi mempertanyakan, apa mahar yang kau berikan kepadanya? Dan sahabat Abdurrahman bin Auf menjelaskan bahwa aku berikan sejumlah emas. Ini menunjukkan bolehnya seseorang memberikan sejumlah emas kepada istrinya sebagai mahar bagi dia. Dan ini yang umumnya yang ada di tengah masyarakat kita, tatkala memberikan mahar kepada seorang wanita, istrinya, terkadang dia berikan cincin emas atau kalung emas atau anting-anting emas dan seterusnya, dari perkara-perkara yang mana hal tersebut memang diminta oleh seorang wanita untuk dijadikan sebagai maharnya. Itu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari ijma', maka penulis atau pengarang di sini mengatakan, wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatis shadaq fin nikah. Kata beliau, dan sepakat kaum muslimin akan disyariatkannya adanya mahar dalam sebuah pernikahan. Sepakat para ulama tanpa ada perselisihan di kalangan mereka akan perkara tersebut. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan hukum nikah atau hukum mahar, yang mana dari kesimpulan yang kita telah bacakan bahwa mahar itu hukumnya wajib
berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selesai dari permasalahan yang pertama, kita masuk al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Masalah yang kedua, kata pengarang di sini, ya, hadduhu wa hikmatuhu wa tasmiyatuhu. Terkait dengan pembahasan mahar, masih terkait dengan pembahasan mahar, yaitu tentang masalah batasan mahar, hikmah adanya mahar, dan penyebutan besaran mahar yang diberikan. Ini yang akan dibahas di permasalahan yang kedua ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, haddus shadaq, batasan dari sebuah mahar itu. Kata pengarang, la hadda li aqallis shadaq wala aktsarihi. Tidak ada batasan, ya, untuk jumlah sedikitnya adanya mahar atau jumlah banyaknya. Jadi pada dasarnya tidak ada batasan. Nah, jumlah terkecilnya atau jumlah terbanyaknya itu mahar. Fakullu ma sahha ayyakuna thamanan au ujratan sahha ayyakuna shadaqan. Maka kata beliau, setiap yang sah untuk menjadi, ya, nilai atau alat tukar dalam jual beli, ya, atau pembayaran dalam transaksi sewa menyewa, naam, maka sah untuk menjadi mahar. Jadi mahar itu, ya, sifatnya adalah sesuatu yang bernilai, entah berupa uang, boleh dijadikan mahar, atau berupa emas, atau perak, atau barang-barang, ya. Misalnya dia jadikan mahar, ya, sebuah handphone, boleh, karena bernilai. Atau misalnya komputer, boleh, ya. Atau benda-benda yang lain yang memang sah dan mempunyai nilai, ya, bisa dijadikan sebagai alat tukar, naam, di dalam proses jual beli atau sewa menyewa. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hal ini liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 24. Kata Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Kata Allah tatkala menyebutkan, ya, terkait dengan mahram atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, kata Allah, dan dihalalkan untuk kalian selain daripada itu, selain dari mahram-mahram kalian, untuk kalian nikahi, antabtagu bi amwalikum, di mana kalian memberikan harta-harta kalian sebagai mahar untuk wanita yang kalian ingin nikahi. Nah, perhatikan dalam ayat ini, kata penulis, fa'atlaqal mala walam yuqaddirhu bihaddin muayyan, di mana Allah memutlakkan, ya, penyebutan harta yang dijadikan sebagai mahar dan tidak menentukan ukurannya atau batasan tertentu dalam mahar tersebut. Yang penting sah kalau dia dikatakan ini sebagai harta. Ya. Ya tentunya kalau misalnya tanah, debu yang biasa diambil, itu tidak bisa dijadikan mahar karena tidak bernilai. Ya. Kalau misalnya sebidang tanah, satu kapling tanah, naam, bisa dijadikan sebagai mahar. Ya. Atau misalnya dijadikan mahar seekor sapi, seekor kambing, naam, bisa dijadikan sebagai mahar karena bernilai, naam, dan dikatakan sebagai harta. Ini boleh untuk kita jadikan sebagai mahar. Tapi intinya di sini, ketika Allah memutlakkan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan tertentu, jumlah sedikit atau jumlah paling banyaknya yang dikatakan sebagai mahar. Nah, wali hadithi Sahal bin Sa'adin radhiyallahu anhu wa fihi, dan juga berdasarkan haditsnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis tersebut disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mar'atil wahibah nafsaha, yakni tentang wanita yang menghadiahkan dirinya tersebut kepada Nabi, ya, di mana ternyata ada seorang laki-laki yang siap ingin menikahinya, dan Nabi ketika itu belum siap menikahinya atau tidak berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut, dan ternyata ada seorang sahabat yang menawarkan dirinya untuk menikahi dan bersedia menikahi wanita tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, a'tiha, berikan kepada dia mahar, walau khataman min hadid, walaupun mahar yang kau berikan adalah sebuah cincin dari besi.
Ya, sebuah cincin dari besi. Walaupun itu, yang penting dia bernilai, dan bisa dikatakan sebagai harta, bisa dijual, maka itu sah untuk dijadikan sebagai mahar. Ya, kalau emas cincin dari besi saja bisa dijadikan mahar, apalagi yang lebih mahal daripada itu. Ya, perak, apalagi sebagai emas dan seterusnya. Ini tentu jauh lebih bisa dijadikan sebagai mahar, dan sekaligus menunjukkan bahwa yang di bawah dari emas, bahkan di bawah dari perak, itu pun boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Nah, hadis tadi muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka pengarang mengatakan fadalla hadza ala jawazi aqalli ma yutlaqu alaihi malun. Maka ini menunjukkan kepada kita akan bolehnya benda yang paling minimum, benda yang paling kecil atau paling minimal yang dengannya sah untuk dijadikan sebagai mahar, dan itu diitlakkan ya sebagai harta yang bisa misalnya diperjualbelikan ya, atau dijadikan sebagai alat tukar dan seterusnya. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammad dalilu ala annahu yajuzu walau kana katsiran. Adapun dalil, kalau tadi disebutkan terkait dengan mahar yang paling sedikit. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada orang memberikan mahar yang paling banyak jumlahnya? Mahar dengan jumlah yang banyak. Ya. Kata beliau, wa ammad dalilu ala annu yajuzu walau kana katsiran. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya mahar walaupun jumlahnya banyak, yaitu hadits atau firman Allah, faqauluhu ta'ala wa in aradtum istibdala zaujin, ya, zauji makana zaujin wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Ini dalam surat An-Nisa ayat 20. Kata Allah, dan jika kalian menginginkan untuk mengganti istri kalian ya dengan istri yang lain, kalian cerai istri tersebut dan kalian menggantinya dengan istri yang lain, kalian menikahi wanita yang lain, wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kalian telah menyerahkan kepada seorang dari mereka, istri kalian tersebut, qintaran, kalian serahkan harta yang merupakan qintar. Maka kata Allah, fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kalian mengambil kembali mahar yang sudah kalian berikan sedikit pun juga. Tidak boleh mengambil mahar kembali. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 20, kata penulis, kata pengarang, wal qintaru al malul katsir. Sementara al-qintar yang disebut di dalam ayat ini, tatkala kalian menyerahkan kepada mereka qintar, maksudnya harta yang sangat banyak yang kalian jadikan sebagai mahar. Nah, ya mungkin pada hari ini ya seseorang misalnya menjadikan maharnya ya sebuah rumah misalnya, bernilai mahal harganya, ya kan, atau sebidang tanah. Nah, atau yang lebih mahal daripada itu, mungkin dia memberikan sesuatu ya yang besar nilainya. Nah, ini tidak ada masalah dan hal tersebut diperbolehkan di dalam syariatul Islam. Jadi sebagaimana boleh memberikan mahar yang jumlahnya sedikit, yang jumlahnya ringan, boleh juga memberikan mahar dalam jumlah yang besar. Sebagaimana seorang wanita boleh untuk meminta mahar yang ringan, mahar yang sedikit, maka dia pun boleh untuk meminta mahar dalam jumlah yang besar. Tentunya sesuai dengan kewajiban atau sesuai dengan kesanggupan laki-laki yang ingin menikahi dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Artinya jangan sampai ia melihat ya calon suaminya adalah orang yang sulit, orang yang susah, kemudian dia menginginkan sebuah rumah padahal dia sendiri belum punya rumah. Bagaimana caranya dia ingin memberikan sebuah rumah sebagai mahar? Ya. Nah, ini dia perlu memperhatikan keadaan laki-laki yang ingin menikahi dirinya. Karena sekali lagi mahar ini dikembalikan kepada wanita. Apa yang dia inginkan dari mahar yang ingin dia miliki dari suaminya. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan berikutnya, kata beliau di sini, al-hikmatu fi atau min masyru'iyatis shadaq. Apa hikmah disyariatkannya adanya mahar ini? Apa hikmahnya? Naam. Al-hikmatu min tasyri'is shadaq hiya izharu sidqi ragbati zauj
fi mu'asyarati zaujatihi mu'asyaratan syarifatan. Kata beliau, hikmah dari disyariatkannya adanya mahar adalah untuk menampakkan keseriusan keinginan dari seorang suami di dalam mempergauli istrinya. Dia pergauli dengan pergaulan yang mulia, dengan pergaulan yang mulia. 6. Wa bina hayati zaujiyatin karimatin, dan dia serius ingin membangun sebuah rumah tangga yang mulia. Kama anna fihi i'zazan lil mar'ah, sebagaimana juga dari hikmah adanya atau disyariatkannya mahar tersebut untuk pemuliaan, penghargaan kepada seorang wanita, wa ikraman laha, untuk memuliakan mereka, wa tamkinan laha, dan untuk memantapkan mereka, min an tatahayya lizawaj, agar mereka lebih bersiap dalam urusan pernikahan atau bersiap diri untuk menikah, bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqat, terhadap apa yang ia butuhkan dari pakaian atau pembiayaan yang lain. Ini hikmah disyariatkan adanya mahar. Jadi hikmahnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dalam rangka untuk menunjukkan keseriusan seorang suami tatkala ingin menikahi wanita. Bukan main-main. Dia menyerahkan sejumlah harta dengan niat yang baik untuk mempergauli istrinya dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Dia menginginkan untuk membangun rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang harmonis, dan hal tersebut juga sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada seorang wanita. Dan hikmah yang lain, agar seorang wanita lebih mapan dan lebih kokoh, lebih siap untuk menikah terkait dengan pakaian mereka ataupun pembiayaan yang lain. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, al-hikmatu min ja'lis shadaq biyadir rajul. Kenapa kalau ada yang bertanya, kok mahar ini yang memberikan adalah seorang laki-laki kepada seorang wanita, kenapa tidak sebaliknya wanita kepada laki-laki? Nah, di sini dijelaskan apa hikmah. Kenapa yang berkewajiban menyerahkan mahar adalah seorang laki-laki? Dijadikan mahar tersebut berada pada tangan laki-laki, bukan pada tangan wanita. Kata beliau, ja'alal islamu shadaqa 'ala zauji raghbatan minhu fi siyanatil mar'ah min an tamtahin karamataha fi sabili jam'il malil ladhi tuqaddimuhu mahran lirrajul. Kata beliau, Islam menjadikan adanya mahar yang hal tersebut dipikulkan untuk seorang dari seorang suami ini sebagai keinginan dari Islam. Jadi Islam menginginkan dari hal tersebut dalam rangka untuk siyanatil mar'ah, menjaga wanita tersebut dari dihinakannya kemuliaan dan kehormatan mereka dalam bentuk mengumpulkan harta yang diserahkan sebagai mahar untuk laki-laki. Bagaimana bisa wanita yang menyerahkan mahar kepada laki-laki? Ini penghinaan untuk mereka, penghinaan untuk kemuliaan dan kehormatan mereka. Sementara mereka adalah wanita yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya mereka memberikan hal tersebut. Dan tentu dimaklumi bahwasanya seorang laki-laki dialah yang berusaha, dialah yang bekerja, dialah yang berada di luar rumah. Tentu rezeki-rezeki dan pembiayaan atau nafkah itu berada di tanggung jawab mereka, sehingga tentu masuk akal dan tentu hal yang selaras manakala hal tersebut dijadikan untuk laki-laki dan diserahkan kepada seorang wanita. Wa hada yattafiqu ma'al mabda'i tasyri'i. Maka ini selaras, kata beliau, dengan prinsip syariat fi anna ar-rajula huwal mukallaf, bahwasanya seorang laki-laki dialah yang dibebani biwajibatin nafaqah, akan kewajiban memberikan nafkah, dunal mar'ah, bukan wanita. Jadi setelah pernikahan yang berkewajiban memberi pembiayaan dan memberikan nafkah adalah seorang laki-laki dan bukan kewajiban seorang wanita.
Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya terkait dengan milkiyatus shadaq. Kepemilikan dari sebuah mahar. Jadi mahar ini menjadi milik siapa? Apakah boleh dimiliki oleh walinya, atau itu hak mutlak milik seorang istri atau wanita yang dinikahi, yang diserahkan kepadanya mahar? Ini yang akan dibahas oleh pengarang di sini dalam pembahasan ini. Karena sebagian orang terkadang menganggap ya, seorang wali berhak untuk mengambil mahar yang diserahkan seorang laki-laki kepada istrinya. Apakah benar demikian? Ya, dikarenakan mereka mungkin para wali ini, entah itu orang tuanya atau pamannya atau yang selainnya, beranggapan bahwa saya yang telah berjasa merawat dia, kalau begitu kamu serahkan kepada kami mahar, dan kami yang memilikinya, bukan wanita ini. Nah, apakah benar yang demikian? Maka Syekh mengatakan as-shadaqu milkun lizaujati wahdaha, bahwa mahar adalah milik mutlak untuk seorang istri semata. Wala haqqa li ahadin fihi min auliyaiha, dan tidak ada keberhakan untuk seorang pun dari wali-wali wanita tersebut, entah itu orang tuanya, pamannya, kakeknya, saudaranya, atau selainnya. Dia tidak berhak memiliki mahar, karena mahar itu hak mutlak milik seorang istri. Naam. Wa in kana lahum haqqu qabdih, sekalipun kata Syekh, seorang wali punya hak untuk memegang itu harta mahar tersebut, punya hak untuk memegang saja, menerima maharnya saja. Naam, illa annahum yaqbidunahu lihisabiha wa milqiha. Ya. Akan tetapi mereka hanya bisa memegangnya saja, ya, tidak bisa untuk memilikinya. Hanya bisa menerimanya saja, menghitungnya, tapi tidak bisa memiliki mahar tersebut, karena kepemilikan mahar sekali lagi hanya untuk wanita yang dinikahi, bukan untuk walinya. Hal ini berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, liqaulihi ta'ala di surat An-Nisa ayat yang keempat. Allah berfirman, fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika para wanita tersebut, para istri-istri tersebut dengan kerelaan hati untuk menyerahkan sebagian maharnya kepada kalian, wahai para suami, maka nikmatilah mahar tersebut dengan nyaman dan enak. Artinya jamaah sekalian, ketika misalnya suatu kondisi si wanita ingin membantu suaminya, akhirnya dia menjual sebagian maharnya. Hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi disyaratkan itu dengan kerelaan wanita tersebut. Tidak boleh suaminya memaksa untuk hal tersebut. Kalau seorang istri misalnya dia tidak rela menjual maharnya, maka tidak boleh untuk dipaksa. Tidak boleh untuk dipaksa. Tapi ketika dia rela, biarlah, juallah mahar ini untuk kehidupan kita, untuk membeli sesuatu, maka tidak masalah, dengan syarat itu memang kerelaan dari dalam hatinya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan kalian mengambil sedikit pun dari mahar-mahar yang telah kalian berikan tersebut. Atakhudunahu, apakah pantas bagi kalian mengambil mahar itu, buhtanan wa itsman mubina, secara zalim dan dosa yang nyata. Ini menunjukkan bahwa seorang suami haram hukumnya tatkala dia mengambil mahar dari istrinya yang ia telah berikan sebelumnya, walaupun ia telah mentalaknya. Tidak boleh bagi seorang suami untuk mengambil kembali mahar tersebut, walaupun mahar yang dia berikan dengan jumlah yang besar. Tidak boleh dia memintanya, karena itu adalah milik istrinya, dan dia tidak berhak lagi untuk mengambilnya. Makanya Allah katakan, kalau dia ambil, maka itu sebagai kezaliman dan dosa yang nyata. Dosa yang nyata. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, tasmiyatus shadaq fil aqdi. Ya. Menyebutkan besaran mahar di dalam sebuah akad pernikahan. Apakah dianjurkan
tatkala seorang menikah misalnya dalam akad disebutkan jumlah maharnya, ya sebagaimana yang ma'ruf ya di tempat kita, tatkala menikah, ya saya nikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar cincin emas, kemudian disebutkan sejumlah 3 gram misalnya, ya kemudian disebutkan detailnya. Kalau ada mahar yang lain dia sebutkan, apakah hal tersebut dari perkara yang memang dianjurkan? Nah, ini yang dibahas oleh pengarang di sini, kata beliau, yusannu tasmiyatus shadaq fi aqdin nikah wa tahdidih. Disunnahkan, kata beliau. Nah, memang ada dasarnya. Malah disunnahkan untuk menyebut besaran mahar di dalam akad pernikahan dan menyebutkan batasannya. Ya, sebutkan gram-gramnya, kalau misalnya itu berupa emas atau apa, disebutkan. Ya, disebutkan hal tersebut, tidak masalah. Dan itu dari perkara yang disunahkan. Walaupun mungkin jumlahnya sedikit, ya, seorang tidak boleh merasa malu atau gengsi untuk menyebutkan maharnya. Dia sebutkan, tidak ada masalah. Lianna Nabi SAW lam yukhilla nikahan min tasmiyatil mahar. Karena Nabi SAW tidak menganggap cacat atau celak ya sebuah pernikahan yang disebutkan padanya jumlah maharnya. Wali anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumah wan niza' baina zaujain. Dan juga dengan menyebutkan secara terang jumlah mahar ini untuk mencegah adanya al-khusumah, adanya keributan di belakang hari, atau adanya permusuhan antara suami istri. Ya bisa jadi karena dia menyembunyikan maharnya, ya. Akhirnya apa? Terjadi permusuhan, terjadi perselisihan. Dikira maharnya jumlahnya sekian, tapi diklaim dengan sekian. Ya, ini bisa menimbulkan persengketaan. Maka untuk menghilangkan yang demikian, sebutkan maharnya, jumlahnya berapa, ya. Detailkan hal tersebut. Ini dari perkara yang memang dianjurkan, bahkan disunnahkan di dalam syariatul Islam. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian kita pada malam hari ini terkait dengan masalah mahar, dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama di sini terkait dengan pembahasan mahar. Akan disebutkan tentang syarat-syarat mahar itu, ya. Kemudian hukum menyegerakan atau mengakhirkan pemberian mahar, ini juga akan kita sebutkan, dan hukum berlebih-lebihan di dalam memberikan mahar, ini juga belum kita bahas di bab yang ketiga, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita dan menjadikan keberkahan padanya, dan semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.